warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya akan melakukan TPL dokumen yang kedua. Yuk ikuti saya. Ya, Man. Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Baik anak-anak, silakan dicek kelasnya apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah silakan diambil. Karena ada anak-anak kelas 8 sangat rajin. Saya bangga dengan anak-anak kelas 8 ya. Baik, dijaga kelasannya supaya tetap karena kenapa kita sebagai umat Islam itu kewajiban kita untuk menjaga kebersihan. Kenapa? Ada hadisnya ya, an-nadzafatu minal iman. Dan itu adalah sebagian dari iman. Baik anak-anak, kalau sudah dikondisikan kelasnya, sudah bersih, silakan diberikan buku, kitabnya sama pulpennya dulu ya di atas meja. Silakan ya. Baik. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, untuk piket doa, memimpin doa teman-temannya, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ahlina aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Terima kasih pada yang piket doa pagi ini. Baik anak-anak, ada yang tidak masuk pagi ini? Alhamdulillah masuk semuanya. Semoga diberikan kesehatan semuanya, bisa mengikuti pembelajaran di sekolahan. Baik anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ingat apa kemarin kita membahas tentang apa minggu yang lalu? Mobilitas sosial dan jenis-jenis mobilitas sosial. Sekali. Baik anak-anak, untuk mengulas pelajaran minggu yang lalu, Bapak mau menampilkan video. Nanti kita amati sama-sama ya videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Kisah Bos Travel Anissa Hasibuan. Bersinar sekejap jadi desainer lalu redup di penjara. Tahu dong kasus penipuan dan penggelapan uang jamaah yang dilakukan Biro Perjalanan Pondok PT Tos Anugerah Karya Wisata atau Tos Travel. Iya, kasus besar ini menyeret 3 nama. Salah satunya adalah Anissa Hasibuan. Anissa Hasibuan merupakan istri dari Bos Travel, Andika Surahman. Keduanya resmi menjadi tersangka dan sudah mendekam di penjara. Sementara satu tersangka lain yakni Siti Nur Aida Hasibuan alias Kiki Hasibuan. Andika Surahman divonis pengadilan 20 tahun penjara.
Kiki Hasibuan selama 15 tahun penjara. Sementara pemilik nama lengkap Anissa Hasibuan itu dijatuhi hukuman pidana 18 tahun. Mengulas sosok dan perjalanan karir Anissa Hasibuan. Sebelum wanita berhijab ini dijebloskan ke penjara akibat kasus penipuan umroh dan skema Ponzi tersebut, pemilik nama lengkap Anissa Despita Sari Hasibuan ini merupakan seorang pengusaha dan perancang busana. Mau tahu dong cerita lengkapnya? Dilansir dari carumati.com, beliau menghobi menggambar sejak kecil. Berasal dari keluarga sederhana, Anissa lahir di Jakarta 30 Juli 1986 dari pasangan Adwi dan Syah Hasibuan dan Atik Suryani. Sejak kecil ia sudah hobi menggambar, bukan hanya orang tua yang mendukung hobinya tersebut, tapi juga suaminya Andika Surahman. Sang suami mendorong Anissa untuk mengembangkan kemampuannya dalam desain busana. Tadinya hanya merancang busana untuk diri sendiri dan keluarga. Namun yang bakalan untuk orang lain, bermula dari mendesain pakaian kerja dan baju formal lainnya. Siapa sangka ternyata teman dan keluarganya suka dengan desain yang dibuat Anissa. Saat itulah wanita berusia 33 tahun itu ditodong dan didorong untuk membuka butik pakaian sehingga orang lain dapat membeli baju rancangannya dengan mudah. Jauh sebelum terjun ke dunia fashion dan merintis bisnis agen perjalanan, Anissa pun pernah membuka aneka usaha jualan pulsa, berdagang burger hingga surprise. Semua itu dilakukan demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia pernah lulus di Universitas Indonesia, namun tak selesai. Hidupnya penuh dengan kerja keras dan mencari nafkah, termasuk bersama sang suami yang telah dinikahinya sejak 2005. Bersama sang suami, Anissa mendirikan biro perjalanan wisata yang berkembang, melayani umroh di bawah bendera PT Pos Anugrah Karya Wisata atau Pos Travel. Bisnis ini dirintis sejak 1 Juli 2009. 2 tahun pertama bisnis tersebut seret. Tak juga mendapatkan untung, malah tekor dengan meminjam uang ke bank dengan anggunan rumah. Sudah keluar duit banyak tapi tak menghasilkan apapun. Barulah di 2011 mereka memenangkan tender umroh pertama, kemudian berkembang pesat hingga pertengahan tahun 2017. Para jemaah tertarik menggunakan jasa First Travel karena tawaran harga murah yang sangat murah dibandingkan biro perjalanan lainnya, sekitar 14 juta rupiah per orang. Siapa sangka tak tergiur dengan harga tersebut, di mana biasanya agen umroh memasang harga minimal 20 juta rupiah per jemaah. First Travel mampu menarik puluhan ribu jemaah. Sayang disayang, janji-janji bakal berangkat setahun setelah melunasi pembayaran hanya bualan, namun keberangkatan mereka tak jelas. Uang yang sudah mereka setorkan pun entah kemana. Di tengah perjalanan merintis bisnis First Travel, Anissa membuka butik di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada tahun 2015. Acara perusahaan peragaan busana di London, Inggris di tahun yang sama adalah debut perdana fashion show yang diikuti Anissa. Ia menampilkan 3 merek miliknya, yaitu Haute Couture, Ready to Wear, dan Wedding Collection. Paling menghebohkan, Anissa berhasil masuk dan tampil di fashion show bertaraf internasional New York Couture Fashion Week, tepatnya pada September 2016. Koleksinya yang bertajuk Jakarta dipamerkan di depan 2.000 orang penonton. Seluruh model yang memperagakan berlengkap dan tiket uang mengenakan hijab, Anissa bangga karyanya mendapatkan standing ovation. Menggelar fashion show, apalagi di luar negeri, tentu membutuhkan dana besar. Belakangan terungkap peragaan busana Anissa Hasibuan dibiayai dari uang First Travel. Dari beberapa penghargaan bergensi yang diterima Anissa Hasibuan, ada satu penghargaan yang paling fenomenal. Ia masuk salah satu dari 10 wanita inspiratif versi majalah Forbes tahun 2017. Namun karena kasus penipuan dan penggelapan uang jemaah First Travel terbuang, penghargaan tersebut akhirnya dicabut oleh Forbes, namanya dicoret dari daftar semula. Kasus penipuan umroh oleh First Travel dibongkar.
Anissa dan suaminya serta Kiki Hasibuan ditangkap pihak kepolisian. Kemudian diadili, terbukti bersalah dan divonis dengan hukuman pidana. Anissa Hasibuan harus menghabiskan waktunya di balik jeruji besi selama 18 tahun dan membayar denda sebesar 10 miliar rupiah. Denda 10 miliar rupiah subsidi 8 bulan kurungan. Begitupun dengan Andika Surahman, dia dihukum 20 tahun penjara dan wajib membayar denda 10 miliar rupiah. Subsidi 8 bulan kurungan. Sedangkan Kiki harus mendekam selama 15 tahun, bayar denda 5 miliar rupiah dan subsidi 8 bulan rupiah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel. Baik, anak-anak, maksudnya kita sudah melihat video. Baik, ada yang tahu tadi videonya dari apa? Ada sudah yang pernah nonton ini? Ada fotonya, ada pakaian sedang jalan-jalan kayaknya salju ini ada dingin, kemudian ada fotonya yang pakai baju dan pakai tahanan, yang laki-laki juga pakai baju bagus, tapi setelah itu pakai baju tahanan juga. Ada yang pernah lihat beritanya tentang ini? Pak, Silakan. saya pernah lihat di televisi dia melakukan penggelapan dana haji dan umroh. Sekali ya, memang tadi sudah dilihat videonya juga ya. Betul. Ada lagi yang mau nambahin? Saya Pak, saya pernah Silakan. lihat di televisi juga, hartanya disita oleh pengadilan. Oke, sudah disita pengadilan ya. Betul ya. Jadi ini tadi adalah dua pasangan ya, suami istri yang terbukti susahnya di bawah, kemudian dia sukses sampai atas ya, dia melakukan penipuan ya. Penipuannya apa? Tadi dikatakan teman kalian menggelapkan dana haji dan baik anak-anak. Kalau berdasarkan dari video tadi dan pendapat teman kalian, jadi termasuk mobilitas sosial apakah? Kalau setelah melihat video ini tadi, Saya Pak, silakan. mobilitas sosial vertikal naik. Alasannya karena dulunya dia hanyalah orang sederhana. Lalu setelah dia mendapatkan ilmu, dia membuka bisnis pemberangkatan haji dan umroh yang berkembang pesat. Tadi ada yang berpendapat bahwasanya mobilitas apa? Sosial Vertikal naik. naik karena dulu memang awal mulanya nggak punya ya, jadi memang kehidupannya pas-pasan, kemudian dia sukses bisa membuat perusahaan atau PT perjalanan tadi yang banyak sekali jamaahnya. Ada pendapat lain terkait dengan video ini? Ya Mas apa? Mobilitas apa kalau gitu? Mobilitas vertikal turun Kenapa kok dikatakan mobilitas vertikal turun? karena pada saat di puncak kejayaannya dia melakukan penggelapan dana jamaah haji dan umroh lalu hartanya disita oleh pengadilan. Oke, betul ya. Jadi Pur mengatakan bahwasanya video ini tadi yang kita amati sama-sama itu juga ada mobilitas vertikal menurun atau istilahnya shifting ya. Main itu kita bahas ya. Betul. Karena memang waktu pada puncak-puncaknya dia suksesnya, ya kan, banyak sekali jamaah yang mau gabung dengan PT First Travel tadi ya. Kemudian ternyata dia malah menggelapkan uangnya yang seharusnya dipakai untuk membiayai jamaah haji dan untuk berangkat ke tanah suci, malah digunakan tadi untuk apa tadi? Ada untuk desain ya tadi, ya untuk pameran tadi ya, jangan pamer ke sana untuk desainnya. Tuh, jadi ada dua ya, ada dua mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal naik dan ada yang satunya adalah mobilitas vertikal turun. Baik, bagus anak-anak, tepuk tangan anak-anak. Baik, masih ingat. Baik. Selanjutnya, Bapak mau ada video lagi nih, ya. Videonya tadi kan kurang sukses tadi, bos PT malah sukses. Tapi ini juga sukses sama, tapi beda suksesnya, ya. Beda. Ya kita lihat sama-sama ya. Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa.
dan juga jangan lupa jujur, dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Baik, ada video singkat anak-anak. Ada yang tahu itu tadi siapa? Saya Pak, Ya silakan. saya pernah lihat di YouTube dia seorang mu'alaf yang bernama Yusuf Hamka. Dia namanya Yusuf Hamka, seorang mu'alaf. Baik, ada lagi yang tahu siapa? Saya Pak, Ya silakan. saya pernah membaca di artikel dia memiliki semua akses jalan tol di Indonesia. Betul tadi yang dikatakan oleh teman kalian Naila dan Bintang bahwasanya beliau itu namanya Yusuf Hamka. Beliau adalah mu'alaf, ya. Beliau adalah mu'alaf dan kemudian beliau adalah bos jalan tol yang ada di Indonesia. Oke. Kalau setelah kita melihat video tadi, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana sih supaya kita bisa sukses? Ya, silakan. Jika kita ingin sukses, maka kita harus mempunyai rasa sifat jujur dan tidak mudah menyerah apapun kondisi kita. Oke. Sama, tadi Pak Yusuf Hamka ya. Meskipun kondisinya bahkan mau baca buku saja numpang ya. Baca buku saja numpang tadi ya. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan kondisi kita ya. Tetap semangat usaha ya, pasti kita bisa. Jadi itu ya kuncinya. Kuncinya adalah jujur, kemudian sukses kita pula ya, tidak boleh pantang. Nah, anak-anak, ada yang unik di Pak Yusuf Hamka ini ya. Ada bedanya dengan video yang awal tadi ya. Pak Yusuf Hamka itu ternyata memiliki sikap dan sifat ya. Kalau kita nanti, kita contoh Pak Yusuf Hamka, nanti kalau kita sudah sukses, kita sudah contoh Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka itu, dia itu meskipun kaya, meskipun punya jalan tol banyak, tapi beliau itu tetap rendah hati, tidak sombong ya. Maka pakaiannya, kalau kita lihat pakaiannya ya biasa, pakaiannya biasa, kita lihat ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah sukses, contoh Pak Yusuf Hamka itu adalah sederhana, tidak berlebihan. Meskipun kita sudah sukses, punya banyak uang, ya nggak usah berlebihan, biasa saja itu, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, rajin sedekah. Jangan lupa kalau sudah kaya, kita rajin sedekah, ya. Sedekah ke miskin, ke sesama, ya, yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah suka menolong sesama. Jadi beliau itu suka menolong, salah satunya adalah membangun masjid. Baik, anak-anak, ini bisa diambil ya. Jadi tadi kasus yang pertama itu kehidupan yang mewah. Kalau Pak Yusuf Hamka kebalikannya, kehidupannya sederhana. Meskipun uangnya banyak, beliau tidak sombong. Itu intinya. Baik anak-anak, sudah baca tadi malam? Ya, malam. Kita pagi ini kita baca tentang apa? Faktor pendorong aktivitas sosial Baik anak-anak, untuk supaya kita tahu tujuan pembelajarannya, baik ada yang bisa membantu Pak Bro untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pagi ini dengan mengganti kata peserta didik dengan saya. Baik, siapa? Saya Pak. Silakan. Saya dapat menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial. Terima kasih. Ada lagi yang mau membantu Bapak? Sampaikan. Saya Pak, Silakan. saya dapat menganalisis penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Baik. Ada lagi? Saya Bisa Pak, membantu? Oke, silakan. Saya dapat menyajikan presentasi dan hasil diskusi faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial dengan baik, percaya baik. diri dan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Ini adalah tujuan pelajaran kita pagi ini. Selanjutnya teknik penilaian sama dengan minggu yang lalu. Bapak akan menilai dari anak-anak. Yang pertama adalah pengetahuan, nanti ada tes tulis, ya. Kemudian tes mengerjakan soal ganda, ya, evaluasi. Kemudian nanti ada tes tampilan juga. Anak akan saya nilai dengan nanti menyampaikan hasil diskusi. Kemudian ada juga nanti sikap bagaimana anak selama di pembelajaran di dalam kelas ini, ya. Apakah tenang atau sebaliknya. Nanti ada penilaiannya. Penilaiannya nanti akan saya amati anak-anak. Nanti kemudian saya nilai. Baik anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik anak-anak.
Ada dua gambar ini, silakan diamati. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Gambar 1 ada yang bisa menjelaskan? Saya, Gambar Pak. apa? Silakan. Gambar nomor 1 menunjukkan bahwa murid-murid sedang belajar menggunakan bahasa Indonesia yang lebih lengkap. Lengkap. Oke, betul ya. Ini pada ini pakai laptop semuanya ini ya. Oh, sudah canggih di sekolahnya. Udah nanti kita juga bisa pakai laptop semuanya ya. Nih. Ya, baik, betul. Gambar 1 ini anak-anak sedang belajar dan menggunakan fasilitas lengkap. Lengkap ini, sudah pakai laptop pada dia. Kemudian yang gambar yang kedua, ada yang tahu gambar kedua tentang apa ini? Tentang apa? Saya Pak, Ya, silakan. angka kemiskinan menurut di setempat dari COVID-19. Oke, betul ya. Pada waktu pandemi, ya, yang lalu itu karena ada lockdown ya, lockdown kemudian ternyata mengakibatkan kemiskinan di Indonesia meningkat karena lockdown. Kita nggak boleh kemana-mana pas waktu COVID. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, Bapak mau sedikit bercerita ini, ada kaitannya dengan apa gambar ini? Ya, didengarkan ya anak-anak, tanya Bapak ya. Ya, baik. Dengarkan dengan disimak dengan baik, tanya Bapak. Dulu, Bapak waktu masih kecil, sekolah tingkat MI atau SD, ya, Bapak punya teman dekat. Teman dekat, saking dekatnya teman-teman Bapak itu namanya adalah Sidik. Ya, Sidik itu teman dekatnya Bapak, teman satu bangku di sekolah dulu. Juga teman main saya waktu kecil. Namanya Sidik. Nah, Sidik ini ternyata diajak pindah oleh orang tuanya pindah sekolah. Bapak sedih karena nggak punya teman lagi nih. Diajak pindah oleh orang tuanya ke ibu kota ke sana untuk mengadu nasib karena memang Sidik ini ya kalau dibilang kehidupannya ekonominya pas-pasan dan ayahnya katanya punya tekad ingin berubah nasibnya, dia pergi ke Jakarta. Diajaklah pindah sekolah ya, pindah ke sana. Setelah saya hubungi karena lama kita nggak kontak, saya telepon Sidik ya, saya telepon. Halo, bagaimana Sidik kabarnya di sana? Bagaimana kabarnya, keadaannya sehat apa tidak di sana? Ternyata Sidik berita banyak, salah satunya itu katanya alhamdulillah usaha bapaknya itu sukses bisa berkembang. Di sana jualan apa kuliner soto Lamongan, sukses punya cabang, katanya ada 5 cabang, sukses bapaknya. Saya juga ikut bangga pas waktu itu, alhamdulillah Sidik kamu sudah usaha bapak kamu berkembang. Terus bagaimana Sidik sekolahnya di sana? Wah, enak sekolahnya di sana katanya. Enakan di sana, enakan di sini katanya gitu. Enakan di sini sekolahnya di Jakarta sana. Wah, saya di sana itu kelasnya bagus katanya, ya. Kelasnya bagus. Pakai laptop, pakai AC, ada TV-nya, ada WiFi-nya lengkap katanya di sana sekolahnya. Wah, sudah alhamdulillah. Nah, udah Sidik jaga kesehatan, saya pesan saya di sana teman. Jangan lupa nanti kalau pulang hubungi saya, gitu kan, kalau pulang kampung gitu kan. Siap. Setelah itu ternyata setelah beberapa tahun lagi kami hubungan lagi, ternyata saya ditelepon. Kalau Sidik bagaimana kabarnya? Ternyata kehidupannya 90 derajat balik. Dulu yang katanya sukses, yang tidak usaha bapaknya ternyata punya masalah. Pas waktu itu lockdown, pas ada COVID kan lockdown ya, lockdown itu kan tidak apa namanya, tidak boleh aktivitas kemana-mana kan, jika nggak ada pembeli ya. Jadi warungnya sepi bapaknya, jadi warungnya sepi ya, apa namanya, tempat makannya sepi ya, kemudian sampai ada yang tutup. Dulu yang punya apa namanya 5 cabang tadi tinggal 1 ya, tinggal satu. Ternyata cuma tinggal 1 tempat makannya. Bahkan apa namanya sampai dia juga, ayahnya juga kena tipu katanya ya, ayahnya kena tipu, akhirnya katanya sekarang usahanya sudah mati, sudah nggak jalan lagi. Kemudian dia sama keluarganya kembali ke desa ya, kembali ke desa, kemudian alhamdulillah bapak senang. Wah, alhamdulillah Sidik sudah kembali. Ternyata masuk lagi di kelas sama dengan
bapak satu kelas dan juga satu meja ya, satu meja sama bapak senang. Tapi ternyata teman-teman yang lain ada yang tidak senang dengan Sidik. Karena Sidik bermaaf ini, karena Sidik itu setelah kena tipu tadi mertuanya ya udah nggak punya apa-apa, kembali ke kampung. Bahkan Sidik itu pernah sekolah itu sepatunya sampai lubang-lubang, bajunya sampai sobek. Nah mungkin dari itu teman-teman nggak ada yang senang dikucilkan ya, dibully Sidik ya, dibully. Nah tapi bapak enggak, kalau bapak tetap, karena Sidik itu apapun kondisi Sidik adalah teman dekatnya bapak ya, satu meja, teman sejak kecil ya. Ternyata Sidik karena dibully sudah nggak mau sekolah, dia mau pindah sekolah sudah nggak satu bangku lagi sama bapak. Bapak juga sedih, nggak kontak lagi, nggak ada komunikasi. Ternyata kemarin malam saya juga ditelepon sama Sidik itu, ditelepon tanya kabar saya, bagaimana lama kita nggak ketemu ya. Ternyata dia cerita semuanya, ternyata dia pindah sekolah, kemudian dia melanjutkan kuliah dan sambil bekerja, dan selesai kuliahnya. Ternyata dia dapat beasiswa, dia melanjutkan S2, ternyata dia diajak, karena dia itu kuliahnya adalah di bidang teknologi, cyber teknologi ya, pengamanan itu. Yang kemarin ada kasusnya Biorka itu, tahu? Hacker itu, tahu kan? Ya. Itu dia diajak gabung oleh Kementerian Kominfo untuk menangani kejahatan di dunia cyber, dunia dunia maya ya, kayak gitu. Baik anak-anak, tadi bapak sudah bercerita ya, dan sudah kisahnya teman bapak namanya Sidik. Jadi pertanyaan cerita bapak tadi, ada yang menanggapi, ada yang bertanya tentang pertanyaan bapak tadi, nama teman Sidik tadi, dan kaitannya dengan pembelajaran kita pagi ini. Saya Pak. Oke, silakan. Setelah saya mendengar dari bapak tadi, saya ingat pembelajaran pagi ini termasuk faktor individu. Ya, kenapa? Alasannya karena dengan kemauan sendiri dia ikut orang tuanya pergi ke luar kota untuk mendapatkan buku layak dan pendidikan yang baik. Baik, terima kasih Bud. Ya, katanya tadi katanya ada faktor individu ya, betul katanya tadi. Ya, ada lagi yang mau menambahi cerita bapak tadi? Ya, silakan Mel. Apa yang bisa diambil Mel? Faktor penghambat mobilitas sosial untuk kemiskinan yang menyebabkan Diskriminasi. Oh iya tadi ya, jadi tidak mau sekolah ya, karena dibully sama teman-temannya ya, karena tadi kemiskinan. Ya, ada dia miskin, dia dibully sama teman-temannya ya. Oke, ada lagi? Ya. Saya Pak. Ya, silakan. Atau Asif. pengertian faktor penghambat dan pendorong. Apa pengertian faktor penghambat dan pendorong terkaitnya dengan materi kita pagi ini ya? Baik, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Faktor pendorong adalah hal-hal yang mengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, penambahan dan menjadi lebih dari sebelumnya. Faktor penghambat adalah hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu yang menjadi lebih dari sebelumnya. Oke, terima kasih ya dokter sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi terkait dengan materi kita pagi ini. Ya, silakan Amel. Sebutkan jenis faktor pendorong dan penghambat. Oke, ada teman kalian yang bertanya. Sebutkan jenis-jenis saja yang bisa menjawab. Ya, silakan. Ada tuh, ada 3. Ada yang bisa menambahi lagi? Ya, silakan. Faktor ekonomi, faktor politik, dan akses pendidikan. Ada 3. Ada itu faktor pendorong ya. Untuk menggambarnya ada? Untuk Bisa menambahi? perubahan sosial ada 2. Apa? Yaitu 1 faktor kemiskinan, 2 faktor diskriminasi. Oke, 2. Ada lagi ya. Ada lagi pertanyaan dari pertanyaan kita pagi ini. Ya, ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Apa pengertian faktor struktural? Oke, ada yang tahu? Ada? Oke, yang pertama dulu, Ahmad nggak ada ya? Oke, baik nanti kita jawab sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Apa pengertian faktor pendorong guru politik? Apa faktor pendorong politik? Baik, nanti kita jawab sama-sama sama teman-teman ya. Nanti ada tugas kalian. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Apa pengertian faktor penghambat kemiskinan? Penghambat kemiskinan. Baik, silakan ditulis di papan pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan, nanti dijawab sama-sama ya. Sambil
membaca buku yang sudah Bapak siapkan. Baik, silakan ditulis dulu satu. Nanti nomor 2 segera. Baik, selanjutnya tadi apa teman kalian? Selanjutnya, 3 tadi. Oke, makasih. Baik anak-anak, ada 3 pertanyaan ya. Nanti silakan dijawab dengan mendiskusikan ya. Baik, sekarang kemarin kita sudah membagi kelompok. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya lagi sesuai yang sudah Bapak bagi minggu yang lalu. Silakan membentuk kelompok. Baik anak-anak. Baik, kan sudah ya. Kita sudah Bapak buatkan ini supaya nanti ingat kelompok 1. Ada kelompok 1 ini ya. Kelompok 1, silakan diambil. Ya, kelompok 1, nah ini kelompoknya ya. Ada kelompok 2, silakan diambil. Ya, kelompok 3 di polisi ini, kan ya. Kelompok 4, ya silakan diambil. Baik anak-anak. Sudah semuanya ya. Silakan disiapkan bukunya, kemudian HP-nya juga. Baik anak-anak. Bapak akan membagi tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman akan mendiskusikan ya. Nanti juga ada ini, ada berapa sudah Bapak siapkan, nanti silakan di scan, diakses dengan HP-nya, handphonenya, smartphone-nya ya. Gunakan nanti. Kemudian nanti ada soalnya juga ya, soal-soal. Soalnya di sini ada bukunya juga, silakan dimanfaatkan ya. Jangan dimanfaatkan nanti smartphone-nya untuk mengakses. Baik, silakan saya bagikan tugasnya. Kitabnya saya dikeluarkan semuanya ya. Silakan ambil. Oke, baik. Silakan dikeluarkan semua HP-nya, smartphone-nya bisa di-scan dulu. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ya. Sambil mengerjakan ya, Bapak akan menilai. Nah, ini silakan di-scan. Ini sudah ada di sini ya. Ya. Ini nanti di-scan semuanya sudah buka. Mana? Sini. Silakan scan.
Ya, sekarang diisi KPD-nya. Baik, anak-anak yang lainnya bisa menjawab itu ya, sambil jawab tulis di buku ya, jawab semuanya ya. Jadi di papan ini ada pertanyaan juga, silakan dijawab. Silakan ditulis buku tulisnya masing-masing. Buku masing-masing mana bukunya? Ada sebentar, saya akan buka ya. KPD-nya ada di situ juga, KPD-nya, saya akan di-scan. Ada yang tanya, angkat tangan? Bisa? Boleh? Tangan? Apa tanya? Sambil tanya sama saya juga bisa. Jika ya apa? Kenapa? Ya. Oke. Yuk. Ya, saya kan ada yang bisa juga ya. Ada kesulitan? Bapak?
Baik anak-anak, sudah selesai, kan? Kelompok polisi sudah. Baik anak-anak. Ya, yang lainnya disimak ya. Kelompok polisi akan mempresentasikan hasil tugasnya. Baik, silakan maju ke depan semuanya. Untuk kelompok polisi silakan. Boleh membawa bukunya sambil membawa ininya juga boleh. Silakan di depan. Ya. Silakan. Masuk. Dibacakan dari 4 soal tadi, ya. Ada 4 soal. Silakan dibacakan 4 soal, ya. Kemudian nanti teman-teman kalau ada yang tanya bisa sampai dikoreksi ya, miliknya, tugasnya. Ada tanya, boleh silakan. Kenalkan dulu, kami dari mana? Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok polisi. Baik. Dan Silakan. kami akan mempresentasikan jawaban. Ya. 1. Amati gambar di atas dan baca berita dengan cara scan barcode di atas. Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini dan tulis jawaban dari yang di kolom sebelah ini. Dari pengambilan gambar dan membaca artikel termasuk dalam faktor pendorong, apakah itu? Jelaskan alasannya. Faktor pendorong individu orientasi sikap terhadap mobilitas karena Reni memiliki tekad dalam merampungkan pendidikannya meski berasal dari keluarga yang sederhana. Setelah lulus dari UNES, Reni melanjutkan pendidikan University of Birmingham Inggris sampai 2016. Setelah itu dia menjadi dosen non-PNS di alma mater UNES. 2. Hal positif apa yang bisa kita ambil dari pengamatan gambar tersebut untuk kita jadikan motivasi dalam belajar. Meskipun kita sedang dalam keadaan serba kekurangan, kita tidak boleh menyerah dalam menuntut ilmu untuk menggapai kesuksesan di masa depan. Oke, baik. Itu ada soal satu yang pertama dari kelompok. Itu ada yang pertanyaan? Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya? Apa pengertian faktor pendorong struktural? Ya, silakan. Apa? Dilangi. Apa pengertian faktor pendorong struktural? Oke. Ada kelompok yang bisa membantu? Jawab, ayo. Apa? Jawabannya? Ya, apa? Atau struktural? Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan yang tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Oke, ya. Jawabannya itu ya, kelompok 7. Tadi ada pertanyaan tadi. Baik, silakan di tepuk tangan untuk kelompok polisi dulu. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, satu ya. Baik, selanjutnya ada yang sudah selesai. Saya Pak. Ya, silakan kelompok pejabat. Oke, di bawah depan ya. Ya, di bawah depan. Ya. Oke. Silakan depan. Ya. Oke, kelompok yang lain diamati ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Baik, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok pejabat. Ya, nomor 4. 1. Faktor individu orientasi sikap terhadap mobilitas. Alasan dilakukan oleh individu dalam meningkatkan prospek mobilitas sosialnya melalui pendidikan seperti yang dilakukan oleh Reni yang memiliki tingkat tinggi. Dalam merampungkan pendidikan mesti berasal dari keluarga sederhana dan setelah lulus dari UNES, Reni anak dari tukang becak melanjutkan pendidikan di University of Birmingham Inggris. Setelah itu ia diangkat menjadi dosen non PNS. Dia mentornya UNES. 2. Harus memiliki tekad tinggi dalam menjalankan pendidikan, pandang menyerah dan menjadi sosok inspiratif untuk khalayak para mahasiswa siswi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pejabat. Yuk semuanya. Baik. Oke, ada pertanyaan? Saya, Ya, silakan. apa pengertian faktor pendorong bentuk politik? Bentuk politik. Ya, silakan. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mengurangi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pejabat. Yuk. Oke, bagus sekali ya. Baik. Dan lagi tidak ada? Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke.
Selanjutnya kelompok ya kelompok 2 di bawah itu ya. Ya. Kenalan dulu. Kenalan dulu, silakan. Ke sini. Perkenalkan, kita dari kelompok pengusaha. Oke, silakan. Dari pengamatan gambar dan membaca adalah termasuk dalam faktor pendorong apakah itu? Jelaskan alasannya. 1. Faktor pendorong individu orientasi. Alasannya karena dia hanyalah anak seorang tukang beca. Rayani mencuri perhatian halayak setelah diambil ayahnya. Diono berangkat menuju tempat wisata. Lulus dari UNES, anak tukang beca itu lantas melanjutkan pendidikan di University of Birmingham, Inggris sampai 2016. Setelah itu, ia diangkat menjadi dosen non PNS di alma maternya, UNES. Pendidikan Rahayu semakin cemerlang. Selepas dirinya berhasil mendapat beasiswa lembaga dana pendidikan LPDP pada 2018 di kampus yang sama dan meraih gelar secara dokter. Hal positif apa yang bisa kita ambil dari pengamatan gambar tersebut untuk kita jadikan motivasi belajar? Walaupun kondisi kita sederhana, kita tidak boleh menyerah dan harus berusaha. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pengusaha. Ya, oke, sudah tadi ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. Ya, apa pengertian faktor penghambat kemiskinan? oke. Apa pengertian faktor penghambat kemiskinan? Faktor ekonomi dapat Penghambat kemiskinan. Apa? Faktor penghambat kemiskinan ada yang bisa membantu? Ya, silakan dibaca. faktor ekonomi dapat membatasi Ya. aktivitas sosial masyarakat miskin mencapai satu sosial tertentu merupakan dan sangat sulit. Oke. Ada tanggapan? Nggak ada? Itu Nah, gimana? Bisa ditambahkan mungkin Huluk punya jawaban? Mana penjelasannya? Untuk Huluk. Faktor penghambat kemiskinan. faktor penghambat kemiskinan adalah Ya. Oh ya, saya punya jawabannya. faktor penghambat kemiskinan berarti masyarakat yang miskin akan sulit mencapai status sosial tertentu. Nah, tuh nanti betul ya. Nah, itu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok pengusaha. Kelompok 1. Dosen, silakan. Silakan. Baik, kenalan dulu. Kami dari kelompok dosen. Dari pengalaman sama dari membaca artikel termasuk faktor pendorong apakah itu? Jelaskan alasannya. Faktor pendorong individu berorientasi sikap terhadap aktivitas sosial. Alasannya karena hal ini selalu bersemangat untuk sepak bola, meskipun ekonominya tidak mencukupi, tetapi berkat semangatnya dia berhasil lulus S3 di Inggris. 2. Hal positif apa yang bisa kita ambil dari pengalaman gambar tersebut untuk kita jadikan motivasi dalam belajar? Tetaplah berusaha meskipun kadang tidak mencukupi untuk mencapai kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ya, silakan. Apa pengertian faktor individu? Pak. Faktor individu adalah kualitas seseorang, baik tinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Oke, itu ya jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Baik. Baik anak-anak, sepertinya apa namanya? Wajah-wajahnya agak tegang ini, ya. Baik, kita ada permainan dulu ya sebelum kita lanjutkan materi kita. Baik. Baik anak-anak, saya minta dua anak mewakili satu kelompoknya untuk dulu. Baik, silakan dua anak. Ya, kelompok dosen sudah. Nah, ya. Kelompok polisi sudah ya. Baik, komandannya mudah ya. Lihat ke bawah semuanya. Nanti cepat dan tepat kiranya. Baik. Bapak akan mengawali permainannya dengan jika aku menjadi
dan anak nanti akan menjawab aku akan. Nah, titik-titik. Baik, paham? Paham? Baik. Saya mulai nanti kelompok saya awali ya. Nanti saya akan tunjuk pertanyaannya buat siapa ya. Nah, nanti setelah saya tunjuk berarti dia jawab ya. Baik, saya awali ya. Dengan tunjukkan ya. Baik, nanti dia silakan dengan menunjuk ya. Baik. Siap? Siap. Baik, jika aku menjadi Jokowi, Aku akan membuat negara Indonesia menjadi lebih maju. oke, lanjut nih, baru pertanyaan. Aku menjadi pemain sepak bola. Aku akan masukkan bola-bola sebanyak-banyaknya. Oke, pertanyaan. Jika aku menjadi dokter, Aku akan Tujuh. menyembuhkan banyak pasien. Oke, silakan pertanyaan. 7. Jika aku menjadi Tujuh. musuh bangsa, Ya. Aku akan bersederhana sebanyak-banyaknya. Oke, pertanyaan 7. Aku akan mendengar penjara. Oke, kamu jawabnya, silakan pertanyaan 7. Dia mau menjadi guru. Saya akan mengajar murid-murid supaya pandai. Oke, silakan pandai. Lanjut, pertanyaan 7. Ya, Jika saya menjadi dosen, bisa 7. Mana? Oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Mana sini? Ya. Dosen. Ya, jika jadi dosen apa? Jika menjadi dosen, ya. Ayo. Ayo. Apa? Aku mengajar murid-murid. Oke, lebih baik selanjutnya. Ya. Jika aku menjadi apa? Yuk. Jika saya menjadi guru, saya akan mengajar murid-murid. Ya, sama juga. Lanjut. Nah, jika saya menjadi bikin nanti, saya akan menguasai 10 bahasa. Tepuk tangan, yuk. Ada bikin, betul. Nanti Zaki tanya, jika aku menjadi bikin maka aku akan menguasai 10 bahasa karena bikin Aki adalah YouTuber ya. YouTuber kemudian dia itu menguasai 5 bahasa. Kalau saya jadi bikin Aki ya saya akan menguasai 10, saya tambah lagi ya bahasanya. Baik anak-anak, tepuk tangan sekali lagi. Baik, semuanya ya. Baik anak-anak. Terkait dengan materi kita pagi ini ya, kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan akses pendidikan. Ya, yang selanjutnya untuk faktor penghambatnya ada 2, kemiskinan dan diskriminasi. Jadi sudah dikerjakan ya tugasnya tadi. Ya, ada terkait dengan faktor penghambat juga faktor. Baik anak-anak, dari materi ini anak-anak yang utama itu adalah faktor struktural ya. Oke, struktural itu baik. Saya perlihatkan ada contohnya, itu ada fotonya Presiden Indonesia, kemudian ada, kalian tahu ini siapa? Siapa? Ada yang tahu siapa ini? Akhir sampai betul. Kalau di Indonesia ya strukturnya itu sistemnya adalah terbuka. Siapa saja bisa jadi presiden ya. Tetapi kalau keturunannya di Inggris sana tidak bisa menjadi raja kecuali keturunannya. Itu adalah pengertian faktor struktural ya. Kemudian yang kedua ada faktor individu ya. Faktor individu itu salah satunya adalah usaha ya. Siapa saja yang mau berusaha maka dia akan mencapainya ya. Baik, individu misalnya adalah Hamdani Rashid, pemuda Indonesia yang berhasil kerja di Google karena dia punya kemampuan dan individu atau mendorongnya jika dia mampu melakukan mobilitas sosial vertikal. Oke, selanjutnya ada faktor sosial ya. Faktor sosial ini berasal dari ketidakpuasan kondisi kehidupan status keluarganya, betul ya. Jadi ini ada kisahnya, namanya Sheikh Sopiron. Sopiron gadis ternyata dulu itu adalah pemulung, ya, miskin. Dia berawal dari keluarga yang miskin, dia mau mengubah nasibnya supaya lebih baik lagi. Dia ini waktu kecil, fotonya waktu saja, dia kuliah di Melbourne, Australia dan menjadi lulusan terbaik awal dari keluarga yang miskin. Selanjutnya faktornya adalah ekonomi, ya. Faktor ekonomi juga menjadi faktor pendorong juga karena kehidupan ekonominya. Nah, kalau kita lihat di sini ada fotonya, ada yang tahu ini siapa? Hotman Paris, betul kan? Hotman. Ya, Pak Hotman itu kaya ya, sudah kaya. Jika dia mampu melakukan mobilitas ke atas. Sedangkan di sampingnya ada fotonya ibu di kolong jembatan menggendong anak. Kita lihat kondisinya sangat miskin. Bagaimana dia bisa melakukan mobilitas sosial kalau dia kehidupannya saja seharinya dia
masih kekurangan ya, jadi sehingga dia tidak mampu melakukan mobilitas sosial. Ekonomi ya. Yang ketiga adalah faktor politik ya. Jadi situasi kondisi suatu negara itu akan mempengaruhi mobilitas sosial. Kalau situasinya aman seperti di Indonesia, insya Allah nanti mobilitas sosial akan semakin cepat. Selanjutnya adalah faktor kemudahan akses pendidik. Tadi yang saya sampaikan tadi ada ceritanya Pak Sidik, tadi ya. Dari Pak Sidik, teman Bapak tadi memang betul faktor pendidikannya sangat, aksesnya sangat mudah ya. Kita lihat tadi ya, sangat mudah. Berbandingkan dengan zaman dahulu, kita lihat papannya aja masih hitam putih ya, belum ada lengkap ya. Nah ini kemudahan akses pendidik memudahkan usulan untuk mobilitas sosial. Selanjutnya faktor menghambat mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada dua tadi ya. Apa tadi? Anak-anak? Kemiskinan dan apa? Oke, kemiskinan ya, baik. Faktor kemiskinan menjadi faktor penghambat sosial. Jadi kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Jadi seperti ada lingkaran setan. Lingkaran setan yang ada diputuskan. Kemiskinan itu menyebabkan rendahnya akses pendidikan. Kemudian setelah rendahnya akses pendidikan, daya jualnya kita itu nggak laku karena kita pendidikannya rendah. Kemudian mengakibatkan sulit mendapat pekerjaan. Kalau sudah sulit mendapatkan pekerjaan, maka akan miskin. Itu namanya kemiskinan. Jadi ada lingkaran gitu ya yang nggak bisa diputus. Yang ketiga adalah diskriminasi ya. Perbedaan perlakuan pada seseorang berdasarkan agama, pekerjaan menyebabkan seseorang atau kelompok sulit mobilitas sosial ya. Ini menyebabkan diskriminasi. Contohnya ada di Afrika itu kalau kulit hitam tidak boleh sekolah, kalau kulit putih boleh sekolah. Ada kejadian juga ya. Baik itu anak-anak. Baik anak-anak. Selanjutnya, Bapak akan membagikan tugas evaluasi untuk ini ya, materi menghambat, faktor menghambat dan baik anak-anak silakan dikerjakan, tidak boleh nyontoh, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kuis. Oke, Bapak bagi ya tugasnya. Ya. Yang sudah mendapatkan bisa langsung mengerjakan ya. Sudah mengerjakan. Ya, sudah dapat semuanya? Oke, silakan dikerjakan ya. Dibaca dengan cermat ya. Baca dengan teliti pertanyaannya, tidak usah dulu kasih nama. Dibaca soalnya ini masih panjang. Sudah? Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan sama KPD-nya ya. KPD-nya bisa dikumpulkan ke depan sama evaluasinya. Silakan kelompok
Ya. Ada 5 soal ya. Oke. Baik anak-anak. Selanjutnya silakan diaktifkan HP-nya. Kemudian dinyalakan lagi HP-nya. Baik. Kemudian silakan masuk ke aplikasi atau ke webnya Quizzes. Ya, kemudian silakan masukkan kodenya 489663 kali. 63 kali. Ya, sudah ada nivelat dikasih nama jangan lupa ya. Sudah masuk, sudah tergabung. 3, 2, 1, silakan. Pertanyaannya dibaca ya, dibaca dulu. Waktunya 1 menit. Oke, all done. Oke, next ya, siapa? Oke, next. Ahmad Zaki Eka. Oke, dan nilainya ini. Next, pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1, mulai. Oke, selesai. Pertanyaan kedua. Ya, next. Oke. Next, pertanyaan ke 3 ya? 3 atau 4? Oh, 3, maaf, 3 dulu. 3 belum ya? 3. Ya, dan gak punya. Oke, sudah? Ya, next, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Yuk, mulai. Dibaca soalnya. Amalia, Akila, next. Oke, next selanjutnya. Oke, next tepuk tangan untuk permainan kita pagi ini. Yuk, tangan. Baik, kita lihat siapa nilainya yang paling tinggi untuk teman kita pagi ini. Oke. Husnul Khuluq, tepuk tangan untuk Husnul Khuluq teman kita. Oke, bagus ya. Kita permainan kita apa namanya? Kuis kita pagi ini dimenangkan oleh Ulu. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pagi ini tentang faktor pendorong dan penghambat? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya akan menyebutkan Ya, silakan. faktor penghambat. Faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya 1. Faktor kemiskinan, berarti masyarakat yang miskin akan sulit mencapai status sosial tertentu. 2. Diskriminasi, membeda-bedakan pengakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan lagi, membantu temannya Hulu, faktor pendorong dan penghambat? Ada yang menyimpulkan? Pendorong sosial. Oke, silakan. Faktor yang dari ketidakpuasan kondisi hidup dan dari kondisi ini bisa mendorong orang untuk berjuang segigih-gigihnya untuk merubah menjadi yang lebih baik dengan terus belajar dan terus berusaha. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan faktor
Oke, silakan Bintang. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan adalah kemudahan dalam melakukan akses pendidikan, belajar dan mengajar serta dalam memakai akses pembelajaran. Contohnya, siswa dapat mengakses internet sebagai media belajar. Oke, tepuk tangan untuk Bintang. Selanjutnya ada yang mau mulai lagi? Bantu? Saya Pak. Ya, silakan. Faktor pendorong individu, faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kehidupan yang ini bukan lagi berdasarkan pada keturunan tetapi pada kemampuan sehingga dipercaya sebagai pemimpin. Oke, tepuk tangan untuk Amel. Selanjutnya ada yang menyimpulkan lagi? Bisa menyimpulkan? Bantu? Amel? Saya Ya, Pak. ya silakan. Dulu. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, faktor ekonomi. Faktor ini terkait keadaan ekonomi yang baik cenderung lebih memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial, sedangkan masyarakat yang kondisinya kurang baik, prioritas utamanya adalah memenuhi kebutuhan primernya. Oke, tepuk tangan untuk Bulu. Baik, selanjutnya ada lagi yang menentukan. Saya Pak. Ya, silakan. Faktor penghambat bentuk diskriminasi adalah pendidikan yang rendah yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, akibatnya susah mendapat pekerjaan. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Oke, tepuk tangan untuk kelasnya semuanya. Baik, anak-anak. Oke, jadi tadi pagi ini kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, anak-anak sudah paham semuanya? Ya, bagus sekali. Baik, anak-anak. Selanjutnya, oke. Setelah tadi anak-anak menyimpulkan materi kita pagi ini, ya. Kemudian tadi juga ada kegiatan ice breaking juga, ada kegiatan diskusi juga, ada kegiatan menjawab kuis juga. Baik, Bapak akan membagikan lembar kertas untuk mengisi papan refleksi kita pagi ini. Ya, jadi pagi ini Bapak akan membuatkan papan refleksi pembelajaran pagi ini. Apa sih refleksi itu? Refleksi itu adalah menggambarkan atau memberi masukan kepada Bapak atau kepada teman-teman untuk pelajaran pagi ini. Bagaimana pagi ini belajarnya? Senangkah? Senangkah? Atau bagaimana? Kan nanti silakan ditulis di sini, ya. Nanti silakan ditulis, kemudian nanti ditempelkan ke depan. Nanti dibaca, kemudian ditempelkan ke depan tentang pembelajaran kita pagi ini, ya anak-anak ya. Sehingga kenapa kita ada refleksi untuk pembelajaran itu? Yang pertama, kita kalau di dalam hadisnya itu adalah siapa yang hari ini, hari besok lebih baik daripada ini, maka dialah penguntung. Makanya kita memperbaiki yang ini supaya besok lebih baik dan lebih baik lagi. Baik anak-anak, saya bagikan ya. Untuk kita silakan ditulis nanti pengalaman masukan buat pelajaran pagi ini. Apa pendapat kalian, kemudian apa masukannya untuk minggu depan pelajaran kita. Pak kurang ini atau ini, Pak sudah ini atau ini, bagaimana Pak pelajaran pagi ini enak atau gimana, nanti silakan ditulis ya. Jadi ada dua pendapat kalian untuk pelajaran pagi ini dan masukan untuk minggu depan, Pak ditambah ini ya. Oke, silakan. Satu ya, akan ditulis 5 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tuh, yuk. Itu alas led ya. Oke, kelompok ini. Ya, silakan ditulis. Oh ya. Ditulis, ayo. Oke, jadi ditulis ya. Ditulis. Ya, silakan. Pendapat kalian pelajaran pagi ini, kemudian nanti masukannya apa untuk pelajaran depan, minggu depan, ya, supaya kita lebih baik lagi ya daripada ini, itu ya. Nanti kemudian dikumpulkan, ditempelkan.
Gimana pendapatnya anak-anak pagi ini? Rasanya bagaimana? Kalau nggak kuat bisa dibaliknya, nggak bisa. Ada yang sudah? Baik, silakan. Silakan huruf dibacakan untuk pembelajaran kita pagi ini. Silakan. Ya. Pelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sangat seru. Dan minggu depan kita akan menjelaskan macam-macam saluran mobilitas sosial dan menjelaskan pengaruh-pengaruh mobilitas sosial. Siap belajar huruf pendapatnya. Nanti minggu depan hanya huruf kita belajar tentang. Baik, silakan ditempelkan huruf. Oke, Bintang silakan. Silakan sini Bintang, maju depan. Tempelkan. Gus, ditata nanti. Oke. Bintang silakan, saya balik dulunya. Oke, Bintang silakan menghadap teman-temannya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat memahami faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik. Oke, untuk minggu depan bagaimana masukannya? Minggu depan nggak ada. Oke, silakan, nggak apa-apa. Masukannya untuk minggu depan sudah ada tadi temannya. Baik, selanjutnya Put, silakan. Udah ya, silakan. Belum? Yang lainnya, ya silakan minggu depan sini. Bacakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan semoga minggu depan bisa belajar kayak hari ini lagi. Oke, jadi sampai menyenangkan. Baik, boleh. Mudah-mudahan. Oke, tapi nanti lebih baik lagi ya masukannya ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nakilah minggu depan. Ya, silakan minggu depan. Ya, silakan. Pelajaran hari ini sangat seru sekali. Ya, untuk minggu depan bagaimana? Untuk gawain begini lagi. Seperti kayak gini lagi, jadi nanti ada masukannya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat memahami faktor pendorong dan penghambat. Minggunya ke depan lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Tepuk tangan baik anak-anak. Yuk. Yang lainnya silakan disampaikan ke depan semuanya. Yuk. Ya, Sudah semuanya ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya pelajaran hari ini. Baik, tadi ada yang sudah menangkan ya tadi. Kuisnya saya maju ke depan dulu. Tapi siapa? Hulu silakan. Kemudian untuk diskusinya dimenangkan oleh kelompok pagi ini pada kelompok dosen, silakan maju depan. Baik, tepuk tangan teman-teman. Anak-anak, teman-teman silakan. Oke, baik. Baik, Bapak akan memberikan hadiah. Hadiahnya nanti diambil di ruang guru saja ya. Baik, selamat untuk Hulu. Untuk tugas individunya, tepuk tangan. Oke, hadiahnya nanti diambil di ruang guru ya. Baik. Kemudian untuk diskusinya kelompok dosen, tepuk tangan. Baik anak-anak, konferensi ya. Dan nanti minggu depan kita lebih baik lagi. Baik anak-anak, sebelum Bapak belum menutup pelajaran pagi ini, ada yang tahu minggu depan kita belajar tentang apa? Saya Pak. Ya, silakan apa? Minggu depan kita akan belajar menjelaskan macam-macam saluran mobilitas sosial dan menjelaskan dengan contoh pengaruh mobilitas sosial terhadap perubahan status sosial. Oke, baik ya, minggu depan jangan lupa ya belajar tentang apa tadi dulu? Apa? Macam-macam saluran mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelum Bapak menutup pelajaran pagi ini, silakan yang bertugas untuk memimpin doa teman-temannya dipersilakan. Ya, silakan. Untuk menutup pelajaran alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus
Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak silakan istirahat. Ya.